Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara ya. Selamat siang saya sampaikan kepada seluruh subscriber lover saya yang ada dimanapun berada saudara ya. Mungkin tidak lain dari Malaysia, Singapura, Abu Dhabi, Amerika, ataupun dari Kalimantan, Bali saudara ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan semuanya. Siang hari ini panjenengan saya doakan selalu diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih berkah yang luar biasa, panjang umur dan damai dalam keluarga dan lingkungannya saudara ya, begitu. Di siang hari ini saya akan memberikan keterangan bahwa saya ini baru pulang dari sungai saudara ya. Saya tadi melakukan pembersihan di lingkungan sungai karena memang sungai tersebut jarang disentuh atau dijamah manusia saudara ya. Maka dari itu dedaunan kering, sampah-sampah banyak berserakan, dan saya melakukan pembersihan bersama santri-santri beliau saudara ya, dari santri-santri Mbah Din saudara ya. Tujuannya apa saya melakukan seperti itu? Supaya kalau bersih itu kan enak saudara ya, apalagi di situ ada beliau yang sedang bertapa atau meditasi. Kalau pemandangan lebih bersih, lebih enak dipandang saudara ya, dan kita bisa lebih fokus seperti itu. Maka dari itu saya mengajak santri-santri tersebut untuk kerja bakti saudara ya. Saya suruh membawa sapu, membakar sampah-sampah tersebut agar pemandangan lebih enak begitu saudara. Dan saya akan memberikan keterangan atau kesaksian saya selama saya ada di sungai tersebut saudara. Apalagi saya ikut menjaga, dalam arti menjaga pertapaan beliau di saat dia bertapa di sungai ataupun meditasi di sungai. Saya selalu menjaga dari orang-orang dari dukun-dukun santet tersebut untuk menyerang beliau saudara. Seperti itu, saya berusaha semaksimal mungkin, semampu mungkin untuk menjaga beliau saudara. Maka dari itu saya selalu minta dukungan terus dumateng panjenengan yang ada dimanapun berada, agar selalu mendoakan saya diberi kesehatan saudara ya. Sebaliknya saya juga akan memberikan doa ke panjenengan agar panjenengan selalu dikasih kesehatan, panjang umur, rezekinya banyak begitu saudara ya. Andai panjenengan sekarang mulai aktif bekerja, semoga diberi kesuksesan, kelancaran dalam usaha panjenengan semuanya ya saudara ya. Saya baru pulang dari sungai, terus bersih-bersih tadi, dan alhamdulillah keadaan masih bisa dikendalikan saudara ya. Dan saya ucapkan bahwa tentang Wahabi saudara ya, Wahabi tersebut kayaknya sudah terlihat tidak nongol saudara. Mungkin dia terluka ataupun gimana saya tidak tahu. Tetapi perlu diingat bahwa Wahabi itu adalah pernah mengancam saya bahwa dia akan memanggil teman-temannya atau murid-muridnya, saya kurang tahu, untuk mengeroyok saya saudara ya. Dia berusaha mengancam dan membunuh saya. Bukannya saya sombong, tetapi saya punya prinsip, jika saya melewati atau melakukan ke jalan yang benar, mungkin Allah Subhanahu wa taala ini selalu melindungi kita saudara ya. Seperti itu kan, katanya orang benar itu selalu dilindungi, katanya kan begitu. Maka dari itu saya tidak takut, bukan berarti saya itu sombong, tetapi siapapun yang berusaha mengganggu Pondok Nusantara,
bentuk apapun pasti saya akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan sampai ada kekerasan seperti itu, saudara ya, karena kita berusaha mencari kedamaian, mencari banyak teman, banyak saudara, begitu saudara. Maka dari itu jangan sampai ada permusuhan di antara kita semua, saudara, karena ciptakanlah kedamaian di lingkungan kita agar kita lebih nyaman, begitu saudara. Dan Wahabi tersebut, saudara, beberapa hari ini memang tidak menongol, saudara ya. Biasanya selalu mencari saya, bahkan dia mendatangi pondok, bahkan seperti itu. Tetapi mulai hari ini, mulai kemarin ya saudara, saya mulai terakhir berantem sama dia itu, dia tidak pernah nongol di depan saya atau di depan Gus Samsudin, saudara ya. Ya kemungkinan Wahabi tersebut ada rasa ketakutan atau gimana, saya kurang tahu. Yang penting prinsip saya ke jalan benar, karena memang dia harus menerima seperti itu, karena memang dia selalu mengejek Gus Samsudin, katanya syirik dan musik, dan menuduh saya sebagai dukun settingan, saudara. Maka dari itu saya memberikan kesaksian tersebut agar panjenengan semua tahu, saudara ya, Wahabi itu seperti apa. Sebetulnya Wahabi itu, saudara, menurut saya, bila pendapat saya ini keliru, mohon maaf, tapi sepengetahuan saya, ini sepengetahuan saya, saudara, jika salah saya mohon maaf. Wahabi itu adalah berasal dari Arab Saudi, saudara. Wahabi terlahir pada tahun 1744, saudara ya. Di situ adalah diajarkan kemurnian Islam, saudara. Tetapi dalam kemurnian tersebut sudah tercantum orang merokok tidak boleh, orang mengadakan Isra Mi'raj tidak boleh, mengadakan musik dalam arti sholawatan atau menyiarkan sound system gitu ya, saudara, qasidah seperti itu, hukumnya haram, saudara. Maka dari itu menurut saya itu memang kurang pas, saudara. Karena saya sendiri orang Kejawen harus bisa bergaul sesama lingkungan, sesama keluarga, sesama manusia, saudara ya. Jika kita tidak boleh merokok, saudara ya, apalagi Mbak Jani suka merokok, terus gimana itu, saudara? Nah, saya rokok itu kan saya tidak nyuri, saudara, saya minta, saudara. Saya kalau nggak bisa beli kan itu minta itu Gus Samsudin itu, saudara. Saya pergi ke pondok, saya bilang, Din, saya minta rokoknya. Oh ya Mbah, minta di kantin. Kalau nggak itu langsung saya dikasih rokok itu sama dia. Habis dapat rokok, paling saya sudah pulang, sudah tahu dia Mbak Jan itu orangnya seperti apa, kan dia sudah apa, saudara ya. Paling di sini minta rokok sama dengerin apa. Nanti kalau ada adzan isya atau asar itu saya juga sembahyang gitu aja, habis itu saya pulang gitu aja. Maka dari itu saya sedikit membahas Wahabi tersebut, sepengetahuan saya seperti itu. Karena apa? Orang Jawa itu harus angon rasa, saudara ya. Angon rasa dalam arti begini, saudara. Angon rasa, ngolah rasa itu kita harus bisa memelihara rasa. Rasa yang dimiliki orang itu sebetulnya sama yang dimiliki kita, kan seperti itu. Namanya angon rasa, saudara, kalau orang Jawa. Maka dari itu kalau rasa itu tidak enak, saudara, dirasakan kita, jangan sampai rasa itu dirasakan orang lain, seperti itu, saudara. Namanya angon rasa. Angon rasa, ngolah rasa, seperti itu. Maka dari itu kalau Wahabi sependapat katanya tidak boleh merokok, jika kita ketemu teman, saudara, terus kita ngobrol, ngopi bareng, katakanlah tujuannya kan baik, tukar kaur dan sebagainya, terus rokoknya itu dilarang, terus saya itu harus gimana? Saya sudah mikir seperti itu, saudara. Maka dari itu saya selalu berpantangan lah, bertolak belakang sama pendapat Wahabi itu. Dan orang Jawa harus pakai sopan santun dan sebagainya. Dia tidak, saudara. Mendatangi saya bersama Gus Samsudin di sungai, kalau tidak saya suruh duduk, ya berdiri aja di depan kita, saudara. Kan tidak sopan, saudara.
Maka dari itu saya sebagai Bajan ya saudara ya, memang dulunya saya orang jelek, saya orang hitam saudara, tetapi saya juga ingin belajar lebih baik. Kalau melihat seperti itu, saya sepertinya kurang cocok gitu saudara ya. Maka dari itu sekilas atau sedikit informasi dari Wahabi tersebut saudara ya. Pengertian Wahabi, lahir katakanlah asal dari Arab Saudi, lahir 1744, dan kemudian Islam yang dipelajari, dan ya seperti itulah, saya kurang tahu. Maka dari itu hanya sedikit informasi bagi saya saudara, sedikit informasi tentang Wahabi itu saudara. Dan perlu saya sampaikan tentang membahas tentang sungai itu tadi saudara. Kembali ke sungai, rencana itu ya, saya tidak tahu apa iya apa tidak, saya tidak tahu. Saya mendengar sendiri dari pembicaranya Gus Samsudin, katanya dia mau membeli ayam saudara ya. Ayam tersebut dipesan 40 ayam katanya untuk dipelihara atau di sungai itu saudara ya, biar sungai tersebut terlihat gimana ya, terlihat sakral begitu saudara ya, terlihat alami begitu. Dan tidak ayam saja, tetapi dia mau membeli burung saudara. Burung itu namanya burung emprit saudara ya. Burung emprit itu yang dijual di pasar-pasar itu saudara, yang banyak itu di kerangkeng itu. Sebetulnya kan kasihan saudara ya, dia hanya ingin tahu terbang ke sana kemari, tetapi selalu ditangkap oleh manusia saudara. Tetapi dia Gus Samsudin ngomong bahwa dia mau membeli burung emprit itu sebanyak mungkin dan akan dilepaskan di lingkungan atau di wilayah sungai tersebut saudara. Mungkin panjenengan bisa menggambarkan apa sih maksud dan tujuan Gus Samsudin kan seperti itu saudara. Satu, dia ingin menikmati keindahan alam waktu di sungai itu, sebetulnya kan seperti itu saudara. Karena dia kalau di sungai, dia bilang sendiri, inilah saya yang asli, Samsudin yang asli seperti ini loh orangnya, seperti itulah. Dia nggak pakai baju, duduk di pinggir sungai, tidak memikirkan harta benda, seperti itu orangnya, seperti itu. Menurut saya seperti itu, karena memang dia itu saudara, ngomong sama saya seperti itu, ini hujan saya itu orangnya, yang asli ini saya, ini orangnya ini, saya sukanya yang ini gitu loh, di alam seperti ini, katanya begitu saudara. Maka dari itu saya sedikit memberi informasi itu ke panjenengan semua, seperti itulah apa dan tujuan menjadi apa tujuan beliau selama 3 hari atau 4 hari berada di sungai saudara ya. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat siang semuanya kepada penggemar saya saudara ya, mungkin fan-fan saya ataupun orang-orang yang baru kenal saya saudara ya. Maka dari itu jangan lupa panjenengan saudara-saudaranya dikasih tahu semua untuk selalu mensubscribe Bajan saudara ya, mensubscribe YouTube Bajan channel saudara ya, jangan lupa. Saya berusaha untuk membuat YouTube karena YouTube ini adalah perintah atau yang disetujui oleh Gus Samsudin saudara ya, membuat YouTube Bajan, katanya begitu, nanti biar Bajan tidak melakukan kejahatan lagi, karena Bajan sudah bisa membiayai biaya hidupnya untuk makan dan rokok Bajan, katanya begitu. Makanya Bajan harus membuat YouTube biar hal-hal yang dulu yang dari lembah hitam itu bisa lupa, katanya begitu saudara. Katanya beliau begitu saudara. Makanya saya sedikit akan menuruti kata beliau saudara ya.
menuruti apa yang dia perintahkan, saudara. Sebagian juga ingin jajah seperti apa toh. Saya mencoba. Seperti apa sih YouTube itu? Hasilnya gimana? Selama ini kan saya belum pernah merasakan uang YouTube, saudara ya. Katanya dapat 500.000, 1 juta, katanya begitu katanya. Tetapi hari ini saya masih belum bisa merasakan seperti itu, saudara. Ya, katanya memang harus kesabaranmu, kesaktianmu, katanya kan begitu. Ya, sabar dulu aja lah. Saya selalu sabar untuk menanti, saudara ya, menanti gimana hasilnya nanti dan apa yang dapat saya dapatkan dari YouTube tersebut, saudara ya. Makanya sekali lagi saya selalu memberi atau saya memohon ya, katakan memohon Anda untuk selalu mensubscribe saya. Ke teman-teman panjenengan dibilangin bahwa untuk mensubscribe saya, saudara ya, katanya begitu. Karena subscribe tersebut menentukan sedikit dan banyaknya hasil, saudara ya, seperti itu. Maka dari itu saya mencontoh Gus Samsudin, saudara. Jangan lupa subscribe saya ya, ini begitu. Saya juga bilang begitu, saudara. Jangan lupa ya subscribe Belajan Channel. Saya juga bilang begitu. Biar apa? Jualannya laku, saudara, kan tidak apa-apa. Ini kan halal, saudara. Daripada saya menyaret orang, saya menyusup orang, seperti saya ini bersekutu dengan setan, kan begitu. Lebih baik saya nawarin YouTube aja, saudara, karena YouTube itu kan halal, saudara ya. Karena berhubung saya ini masalah YouTube kurang tahu dan kurang paham, yang penting saya mengadakan konten seperti ini, saudara, memang sederhana sekali. Memang saya belum punya hasil, saudara ya, dan saya masih sederhana, peralatan ya kurang banyak, saudara, lain sama YouTube-nya Gus Samsudin, saudara. Punya kameramen, alatnya bagus, HP-nya bagus, ya lain lah sama saya, Bajan. Tetapi yang penting bukan masalah seperti itu. Saya mensyukuri apa yang saya punya, begitu saja, saudara ya. Apa yang saya punya ya saya syukuri, karena saya tidak terlalu menuntut Tuhan dan menuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya saya cepat saya mendapat gini ya, nggak mau seperti itu, saudara. Karena orang Jawa, prinsip orang Jawa itu harus nerima yang pandum, saudara. Dimana pandum itu dalam arti jatah, saudara. Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya itulah yang kita terima. Ya mungkin kalau kita sementara dikasih HP seperti ini, ya kita terima aja, kita syukuri, gitu aja. Soalnya belajar besar-besarlah bersyukur, karena bersyukur itulah wujud dari kesucian hatimu, kan begitu, saudara. Itu menurut saya, saudara. Kalau menurut panjenengan saya nggak tahu. Kalau saya begitu, belajar nerima, saudara ya. Walaupun sampai sekarang saya belum dibelikan HP sama Abah, saya nggak pernah nuntut, saudara. Karena apa? Abah sendiri mungkin masih banyak permasalahan, banyak pikiran. Saya menyadari, karena meminta seseorang itu harus dengan keikhlasannya, saudara ya. Kalau belum ikhlas, saya ada mati, beliau pasti ikhlas. Cuma kadang itu masih repot mungkin ya, saudara ya, untuk membelikan HP saya yang katanya RAM-nya berapa itu saya nggak tahu. Semakin RAM-nya banyak katanya semakin bagus. Tetapi kalau HP Mbak Jan ini sederhana, saudara. Makanya warnanya kok nggak bagus, nggak seperti HP-HP lain. Ya nggak apa-apa lah. Itu pun saya nyadari kok, yang saya punya saya seperti ini kok. Itu pun ini punyanya cucu, saudara ya. Saya pinjam, saudara. Saya pinjam, terkadang HP-nya ya ngedrop gitu, saudara. Ini mumpung habis dicas ya saya pinjam gitu aja, saudara. Karena apa? Mbak Jan selalu mengutamakan kejujuran, saudara ya. Karena kejujuran itu adalah bukti atau
memperlihatkan di mana hati kita, saudara, kan begitu. Makanya belajar selalu belajar narimo ing pandum, saudara ya, menerima dengan kesyukuran, menerima, selalu bersyukurlah apa yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keadaan bacaan seperti ini, ya saya terima aja dengan ikhlas. Selesai kan, saudara, nggak usah mikir HP-nya teman tuh baik, nggak usah, santai aja. Yang penting subscribe-nya selalu banyak kan, ya sama saja, saudara. Panjenengan subscribe saya, nge-like saya, itukah yang dibutuhkan YouTube kan, seperti itu, saudara. Ya, kecuali kalau bacaan YouTube-nya sudah maju, sudah ada penghasilan, pasti bacaan beli HP, saudara. Saya tidak nunggu orang membelikan HP, saya juga pun saya tidak mau, saudara. Kalau diberikan HP orang, kalau memang orangnya masih repot, saya juga tidak maksa, saudara. Tenang aja, bacaan nggak marah, ya nggak ada tersinggung, saudara. Kita dikasih sehat itu aja bersyukur, betul nggak? Kita aja loh dikasih sehat itu suatu pemberian yang luar biasa menurut saya, karena saya sendiri sudah merasakan bahwa rasanya sakit itu, saudara. Kemarin tuh sudah sakit 7 hari atau berapa itu, rasanya nggak enak, saudara. Ngerokok nggak enak, makan nggak enak, wah pikiran pusing, nggak enak lah, nggak punya uang pisan, wes nggak enak lah pokoknya ya. Mumpung bacaan hari ini, siang ini diberi kesehatan, saudara, ya bacaan pasti selalu ngomong, saudara ya, ngomong di depan panjenengan bahwa bacaan apa yang dialami bacaan selama bersama Gus Syamsuddin. Ya saya omongin di hari ini, saya baru pulang, saya bersih-bersih sungai supaya Gus Syamsuddin lebih nyaman, lebih tenang, lebih fokus, karena pemandangan di sungai tersebut lebih bersih, kan begitu, saudara. Memang saya punya tenaga, saudara, saya mau membantu uang juga nggak punya uang, ya punyanya tenaga, ya saya bantu tenaga aja kan sudah, kan begitu. Emang kalau minta uang dari mana saya? Saya sudah nggak kerja, sudah nggak nyantet lagi, saudara, ya ini dapat uang saya, saudara, gitu loh. Makanya saya selalu memberikan apa yang saya punya, saudara. Ya, karena pertolongan itu tidak harus dengan harta benda, saudara. Betul apa enggak, saudara? Pertolongan itu harus apa yang kita punya, saudara. Kalau kita punya tenaga, ya semampu mungkin, semaksimal mungkin untuk menggunakan tenaga kita untuk orang lain, kan seperti itu kan, saudara ya. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala kasihan sama kita, kasihanlah ini Jan kok orang yang nggak punya, ini tak kasih rezeki yang banyak lah, melalui apa, sarana apa saya nggak tahu, kan seperti itu, saudara. Tapi saya tidak mengharapkan, saudara, karena kalau kita mengharapkan itu nggak boleh, saudara. Kita sholat mengharap swarga, katanya tidak boleh. Berarti kamu melakukan sholat itu karena kamu ingin ke swarga, itu kan tidak boleh seperti itu. Kita memang tugas kita atau perintah Allah Subhanahu